Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Good morning everyone, happy Sunday. Senang sekali kita kembali lagi bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan beribadah kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita menyiapkan hati dengan berdoa secara pribadi. Before we start our service, let us quiet our hearts before the presence of God in prayer and meditation. Thank you Ibu Yolanda, beautiful prelude. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 100 ayat yang kedua. A call to worship is taken from Psalm 100 verse 2. Saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Please stand dan dengarkanlah panggilan beribadah. Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Marilah kita memuji Tuhan dan meninggikan namanya yang kudus. Down from his glory. Let us praise him and lift up his holy name. Down from his glory. Down from his glory, ever living story. My God and Savior came, and Jesus was his name. Born in a manger, to his own a stranger.
save our soul. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Listen to this. Without reluctance, flesh and blood His substance, He took the form of man, revealed the hidden plan. Oh, glorious mystery, sacrifice of Calvary. And now I know thou great, the great I am. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's goodness dwelleth. Oh, how I love Him. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Haleluya. Marilah kita menaikkan doa syukur kita. Let us lift up our prayer of thanksgiving. Selamat pagi Bapa Surgawi. Good morning Heavenly Father. Kami datang di hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh sukacita, siap untuk menyembah-Mu dengan sorak-sorai. We come before You today with joyful hearts, ready to worship You with gladness. Seperti firman-Mu yang sudah memanggil kami masuk ke hadirat-Mu dengan pujian dan syukur. As Your word calls us, we enter Your presence with singing and thanksgiving. Penuhi tempat ini dengan sukacita-Mu ya Tuhan. Fill this place with Your joy, Lord. Biarlah nyanyian pujian kami naik kepadamu, bukan sekedar kebiasaan, tapi keluar dari hati kami yang sungguh-sungguh bersuka di dalam Engkau. Let our praises rise to You, not out of routine, but from hearts that truly delight in You. Ajarlah kami untuk melayani dengan penuh sukacita dalam puji-pujian, doa, dan seluruh bagian acara dalam ibadah ini. Teach us to serve You with gladness in our songs, in our prayers, and in every part of this service. Satukanlah kami semua sebagai satu tubuh, menjunjung nama-Mu dengan ketulusan dan kasih. Unite us as one body, lifting up Your name with sincerity and love. Kiranya ibadah kami hari ini membawa hormat bagi-Mu, dan kiranya hadirat-Mu menyegarkan dan memperbaharui kami semua. May our worship today bring You honor, and may Your presence refresh and renew us. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amen. Silakan duduk. Marilah kita mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-29. Let us listen to the message of hope taken from Isaiah 40 verse 29. Demikianlah firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Marilah kita menyanyikan pujian Ku bersyukur karena kasih setiamu. Let's sing together. Thank you for your loving kindness. Matahari
ciptakan. Bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara. Burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Matahari yang bersinar, matahari yang bersinar Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara. Burung pipit di udara Tuhan beri makan. Di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Amin. Janji Tuhan yang memelihara kita, jangan pernah khawatir. Haleluya. Marilah kita mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. God's message of forgiveness is taken from 1 Peter 2 verse 24. Demikianlah firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Lebih dalam ku menyembah. Let's stand and together we will go deeper in worshiping Him. Sungguh besar kasih setia Tuhan, nyata di sepanjang hidup kita. Dia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita datang kepada Yesus Tuhan kita untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let us come to the presence of Jesus our Lord to confess our sins and to bring our petitions before Him. Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus memulihkan.
Selamat pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu di pagi hari yang begitu indah ini untuk datang menyembah-Mu. Thank you Heavenly Father for bringing us into your house on this such beautiful morning to worship you. Kami naikkan syukur Engkau telah bersama kami di sepanjang minggu ini. Engkau telah juga menyediakan semua kebutuhan kami sehingga kami tidak kekurangan apapun. We thank you Father for being with us this whole week, and we thank you also for your provision that we have lacked nothing to this day. Kami juga naikkan syukur kepada-Mu karena tangan-Mu senantiasa menuntun jalan hidup kami dan memberikan topangan kepada kami. We also want to give you thanks because your hands always guided us and sustained us. Bapa, kami pun datang. Kami mengakui kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We come before you also this morning to confess that we are sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Kami mohon ampunilah dosa kami. Dan tolong kami agar di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. So we pray, Father, please forgive us our sins and help us that in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa, kami mau berdoa hari ini buat Tante Els. Kami mohon supaya Tuhan kuatkan tubuhnya, supaya Engkau juga hilangkan penyakit yang sedang menyerang tubuhnya. Oh Lord, we want to pray today for Tante Els. We pray, may you touch and heal her from all diseases that are afflicting her. Kami juga berdoa buat Tante Barbara, biar Tuhan juga sembuhkan supaya Tante bisa kembali makan dengan mudah dan tubuhnya kembali kuat. We pray also, Lord, for Tante Barbara. May you touch and heal her. May you enable her to be able to eat and to be strong again. Kami juga naikkan doa buat Om Gifong. Biar Tuhan terus kuatkan tubuhnya dan hilangkan penyakit dari tubuhnya. We pray also for Om Givong that you will continue to give him strength and to also, Lord, heal him from his illness. Kami mengingat saudara kami Anyao. Biarlah Tuhan memperbaharui semua sel dalam tubuhnya, memberikan kepadanya tubuh yang sehat. We pray, Father, for our brother Anyao. May you replenish and replace all the cells in his body that he will be healthy and strong again. Kami naikkan doa pula buat Herwi. Biarlah Tuhan juga ganti semua sel dalam tubuhnya, memberikan kepadanya sel yang baru dan tubuh yang sehat. We pray for our sister Herwi. May you also replenish and replace all the cells in her body, Lord, and make her strong and healthy again. Kami berdoa juga buat Susan dan Dewi. Biar Tuhan jamah dan sembuhkan mereka dan berikan kekuatan kepada mereka. We pray for our sister Susan and Dewi. May you touch them, heal them, and give them strength, Father. Kami berdoa juga buat Benita, buat Engkau Hans. Biar Tuhan juga jamah dan kuatkan tubuh mereka, sembuhkan dari sakit yang mereka derita. And we pray for our brother Hans and our sister Benita, that you will touch them, heal them, Lord, make them healthy again. Kami juga naikkan doa ya Bapak, buat Ai Lucy yang sekarang dalam tahap pemulihan. Kami berdoa biar Engkau hilangkan sakit dalam tubuhnya. Dan biarlah Ai Lucy kembali dapat berjalan dengan bebas. Oh Lord, we pray for Ai Lucy.
who had a surgery on Friday. We pray that you will be with her as she is recovering, especially, Lord, that you will take the pain away from her body. And please enable her to be able to walk again without any pain. Kami mengingat juga Pak Markus yang tengah sakit hari ini. Biar Tuhan jamah, kuatkan tubuhnya. We pray for Pak Markus yang who is sick today. May you touch him and may you continue to strengthen him. Especially, Lord, we pray, may you enable him to have a good night's sleep. Bapak, kami juga berdoa buat Cik Lina di Indonesia, buat Budi, kami mohon biar Tuhan terus kuatkan tubuh mereka, supaya mereka bisa kembali berjalan dengan bebas. We pray, Father, for our sister Lina, our brother Budi, may you strengthen them, that they can walk again freely without pain. Kami mengangkat doa juga buat Pilar, biar Tuhan juga jamah dan kuatkan dia. We pray for Pilar as well, that you will touch and heal her and strengthen her. Kami naikkan doa buat Tante Elvir, biar Tuhan kuatkan tubuhnya, hilangkan sakit penyakit ya Tuhan yang dideritanya. We pray, Father, for Tante Elvir, may you touch her and heal her and remove all the diseases from her body. Kami berdoa juga ya Bapak buat Caitlin, kuatkanlah, sembuhkanlah, sehingga dia tidak lagi memerlukan penambahan darah. We pray for Caitlin, may you also heal her, that she will no longer need any more blood transfusion. Bapak, kami berdoa pula buat Enci Alwan, buat Ai Ratna, buat Mama Augustine, biar Tuhan jamah mereka satu persatu, sembuhkan mereka dan kuatkan tubuh mereka. We pray, Father, for our sister Alwan, for Ai Ratna and Augustine's mom. May you touch them all. May you strengthen them, dear Lord, and may you heal them. Kami berdoa juga buat Engkau Fabian di Indonesia, Esther and Sandra, biar Tuhan juga kuatkan dan sembuhkan mereka. We pray for our brother Fabian and our sister Sandra and Esther. May you continue, Lord, to strengthen them and give them healthy bodies. Kami juga terus berdoa buat Andri, buat Engkau Pardi, buat Ci Ina. Kami mohon jamahan-Mu atas mereka satu persatu. Biar ya Tuhan mereka makin hari makin kuat dan sehat. We pray, Father, for Andri, for our brother Pardi and our sister Ina. May you strengthen them. May you touch each one of them and heal them, Father. Kami berdoa bagi Ling-Ling, bagi Enci Sinta, bagi Engkau Dave yang merawat orang yang mereka kasihi. Berilah tubuh sehat dan kekuatan kepada mereka. And we pray, Father, for Ling-Ling, for our sister Sinta and our brother Dave. May you grant them strength as they take care of their loved ones. Bapa, kami juga berdoa buat bekas tetangga kami, Norma. Biar Tuhan jaga dia, beri tubuh yang sehat, dan biarlah Engkau selalu memberkatinya. And we pray, Father, for our former neighbor Norma. May you be with her, touch her and heal her. Kami juga naikkan doa buat Om Peter Chua. Mohon Tuhan kuatkan tubuhnya, lindungi dia sehingga tidak jatuh lagi. We pray, Father, for our brother Om Peter Chua. May you protect him, keep him strong and steady, that he will not fall anymore. Sekarang kami naikkan doa, mohon urapan-Mu untuk hamba-Mu Yesaya. Berbicaralah kepada kami melalui bibirnya. We pray, Father, now for our brother Yesaya. May you speak to us through his mouth. Kami mau mendengarkan firman-Mu. We want to listen to your word, Lord. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa in the name of Jesus our Lord, we all pray. Amen. Ya saya.
Good morning everybody, selamat pagi. Happy Palm Sunday, selamat hari Minggu Palem. So on Palm Sunday, this was the day that Jesus entered Jerusalem one final time. Inilah hari ketika Tuhan kita Yesus memasuki Yerusalem untuk terakhir kalinya. Up to this point of his earthly ministry, Jesus has told his followers not to proclaim his miracles publicly. Sampai pada tahap ini dalam pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus melarang para pengikutnya untuk memberitakan mujizat-mujizat secara terbuka. He did so because the time had not yet come. Dia melakukan hal itu karena waktunya belum tiba. Jesus didn't want to be crowned as a political Messiah. The Messiah that the Jews were hoping would freedom from Roman rule and reestablish Israel as a nation. Tuhan Yesus tidak ingin dimahkotai sebagai Mesias secara politik, yaitu Mesias yang diharapkan orang Yahudi untuk membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi dan memulihkan Israel sebagai bangsa. He didn't want the Jews to revolt against the Romans and make him king. Ia tidak mau orang Yahudi memberontak terhadap pemerintah Romawi dan mengangkat dia sebagai raja. His mission was to the cross and die at the hand of sinners, the very opposite of the Jews' vision of the Messiah. Misinya adalah untuk pergi ke salib dan mati di tangan orang-orang berdosa, sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan gambaran Mesias menurut orang Yahudi. As Jesus entered Jerusalem one final time, the time had come for him to be revealed as the Messiah. Ketika Yesus memasuki Yerusalem untuk terakhir kalinya, tibalah saatnya ia dinyatakan sebagai Mesias. He came in on a donkey, fulfilling the Old Testament prophecy in Zechariah 9. Ia datang dengan menunggang seekor keledai, menggenapi nubuat perjanjian lama dalam buku Zakaria pasal 9. He came not as a political Messiah for the Jews, but as a Messiah who would bring the world to himself. Ia datang bukan sebagai Mesias politik bagi orang Yahudi, melainkan sebagai Mesias yang akan membawa seluruh dunia kepadanya. As he entered Jerusalem, his destination was the temple. Saat ia memasuki Yerusalem, tujuannya adalah Bait Allah. This is important because in the book of Ezekiel, God has left his glory from the temple. Ini sangat penting karena di dalam buku Yehezkiel, Tuhan telah meninggalkan kemuliaannya dari Bait Allah. And God promised for his glory to return to the temple. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa kemuliaannya akan balik ke dalam Bait Allah. This is where I will share the word of God this morning. Di bagian inilah saya akan membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray together. Father in heaven, please open our hearts, minds, and ears to hear your voice through your word this morning. Bapa di surga, bukalah hati, pikiran, dan telinga kami agar kami dapat mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. We ask that your Holy Spirit speak to our hearts this morning. Kami berdoa, memohon supaya Roh-Mu yang kudus berbicara secara pribadi di dalam hati kami masing-masing. In Jesus' name we pray. Amen. Let's open our Bibles to Mark chapter 11, verse 15 to 19.
Mari kita buka Alkitab kita di Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19. I'm going to read it in English only and you can follow. Saya akan baca di dalam bahasa Inggris only dan saudara bisa ikuti dalam bahasa Indonesia. And they came to Jerusalem, and he entered the temple and began to drive out those who sold and those who bought in the temple. And he overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons. And he would not allow anyone to carry anything through the temple. And he was teaching them, saying to them, "Is it not written, my house shall be called a house of prayer for all the nations? But you have made it a den of robbers." And the chief priests and the scribes heard it and were seeking a way to destroy him, for they fear him, because all the crowd was astonished at his teaching. And when evening came, they went out of the city. This passage occurred after Jesus entered Jerusalem and went to the temple during the Passover week. Perikop ini terjadi setelah Yesus memasuki Yerusalem dan pergi ke Bait Allah pada Minggu Paskah. If we go back to the Old Testament, what was the number one sin that the Israelites committed repeatedly throughout that period? Jika kita kembali ke Perjanjian Lama, apakah dosa utama yang terus-menerus dilakukan oleh bangsa Israel sepanjang masa itu? It was a sin that provoked God to anger, a sin that caused the kingdom of Israel to split into two after Solomon's reign. Itulah dosa yang membangkitkan murka Allah, dosa yang menyebabkan kerajaan Israel terpecah menjadi dua setelah pemerintahan Salomo. It was also the sin that caused both the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah to lose their nations and lands that God had long ago promised to Abraham. Dosa itu juga yang menyebabkan kerajaan Israel yang di utara dan kerajaan Yehuda yang di selatan kehilangan bangsa dan tanah mereka yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham. Do you know what that sin is? Apakah saudara tahu apakah dosa itu? It was the sin of idolatry. The violation of the very first commandment God gave in the 10 Commandments, "You shall not have other gods before me." Dosa itu adalah dosa penyembahan berhala. Pelanggaran pertama di 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Now as we turn to the New Testament, during Jesus' earthly ministry and the period after, during the period of the apostles, there is no mention of idolatry among the Jews. Sekarang, ketika kita balik ke Perjanjian Baru, selama pelayanan Tuhan Yesus dan pelayanan para rasul, tidak ada lagi penyebutan tentang penyembahan berhala di antara orang-orang Yahudi. In fact, the Jews were very committed in their worship. Bahkan orang Yahudi terlihat sangat tekun dalam ibadah mereka. They attended synagogues and traveled to the temple in Jerusalem for major festivals, especially the Passover. Mereka rutin datang ke sinagog dan pergi ke Bait Allah di Yerusalem untuk perayaan-perayaan besar, khususnya Paskah. Yet, Jesus rebuked them. And as he entered Jerusalem one final time, he wept over the city. Namun, Tuhan Yesus justru menegur mereka, dan ketika ia memasuki Yerusalem untuk terakhir kalinya pada Minggu Palem, ia menangisi kota itu. As Jesus entered for the final time, he saw the same unbelieving hearts. Saat Yesus masuk untuk terakhir kalinya, ia melihat hati yang sama, hati yang tidak percaya.
In the Old Testament, the people had profaned the temple of God by bringing idols into it. Dalam Perjanjian Lama, umat Tuhan telah menajiskan bait Allah dengan membawa berhala ke dalamnya. One of their kings, King Manasseh, even brought detestable idols into the temple itself. Salah satu raja mereka, Raja Manasseh, bahkan membawa berhala-berhala yang sangat najis masuk ke dalam bait Allah itu sendiri. Jesus saw that instead of profaning the temple with idols, they were now profaning it by turning it into a den of robbers. Yesus melihat bahwa kali ini mereka tidak lagi menajiskannya dengan berhala, tetapi dengan menjadikannya sarang penyamun. The temple had become a place of business. Bait Allah telah berubah menjadi tempat bisnis. According to the first century historian Josephus, 255,600 lambs were sacrificed during the Passover. Menurut historian sejarawan abad pertama Josephus, ada sekitar 255.600 anak domba yang dikorbankan selama Paskah. That was a lot of money to be made by these merchants. Itu berarti ada keuntungan yang sangat besar bagi para pedagang. In John's Gospel, John tells us what they were selling there. They were selling oxen, sheep, and pigeons, the animals used for sacrifices. Dalam Injil Yohanes, Yohanes menjelaskan bahwa mereka menjual lembu, domba, dan merpati, hewan-hewan yang digunakan untuk korban. The worshippers believed that animal sacrifices would bring about forgiveness. Para penyembah percaya bahwa korban hewan dapat mendatangkan pengampunan. However, animal sacrifices were meant as offerings for sin. They were not intended to wash away sins. Padahal korban hewan hanyalah persembahan untuk dosa, bukan untuk menghapus dosa itu sendiri. The writer of the Hebrews tells us that it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Penulis kitab Ibrani dengan jelas mengatakan bahwa darah lembu dan domba dan kambing tidak mungkin menghapus dosa. David understood this when he wrote Psalm 51. Raja Daud mengerti akan hal ini yang dia tulis di Mazmur 51. This is after he sinned against Bathsheba and he repented. Ini sesudah dia berdosa dengan Bathsheba dan dia menulis ini. He says, "For you will not delight in sacrifice, or I would give it. You will not be pleased with the burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit. A broken and contrite heart, O God, you will not despise. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, jika tidak tentu aku akan memberikannya. Engkau tidak menyukai korban bakaran, korban yang berkenan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang hancur dan remuk tidak akan engkau pandang hina, ya Allah." So by buying sacrificial animals, the people believed that forgiveness could be purchased. That forgiveness could be bought without repentance. Karena itu, dengan membeli hewan korban, orang-orang mulai percaya bahwa pengampunan bisa dibeli, bahwa pengampunan dapat diperoleh tanpa pertobatan. It is an insult to a holy God to think that forgiveness can be bought and sold. Pemikiran seperti ini merupakan penghinaan bagi Allah yang sangat kudus. No amount of money or human effort can purchase God's forgiveness. Tidak ada jumlah uang atau usaha manusia yang dapat membeli pengampunan dari Allah.
Forgiveness is granted only to those who repent, and it is received by faith in God's promise to forgive sins. Pengampunan hanya diberikan kepada mereka yang bertobat dan diterima melalui iman kepada janji Allah untuk mengampuni dosa. So when these animals were being sold in the temple, the sacrifices became mere rituals, while the people's heart remained far from God. They remain in their unbelief. Akibatnya, ketika hewan-hewan ini diperjualbelikan di bait Allah, korban-korban itu berubah menjadi sekadar ritual. Sementara hati umat Tuhan tetap jauh dari Allah. Mereka tetap tidak percaya. The place was meant to be a place where they would meet God. The temple was meant to be a place where they would meet God, but they did not come with broken and contrite hearts. Bait Allah seharusnya menjadi tempat perjumpaan dengan Allah, tetapi mereka tidak datang dengan hati yang hancur dan remuk. They worship God with their lips, but their hearts did not honor Him. Mereka memuliakan Allah dengan bibir mereka, tetapi mereka tidak menghormatinya. They remain in unbelief just as their forefathers did, exchanging true worship for empty forms. No longer idols of stone, but idols of the heart. Mereka tetap hidup dalam ketidakpercayaan, sama seperti nenek moyang mereka, menukar penyembahan yang sejati dengan bentuk-bentuk kosong. Bukan lagi berhala dari batu, melainkan berhala di dalam hati. The temple had become a place of business, and it also had become a place of rejection. It also became a place of rejection. Bait Allah bukan hanya menjadi tempat bisnis, tetapi juga menjadi tempat penolakan. What do you mean a place of rejection? Apakah yang dimaksudkan dengan tempat penolakan? In the first century, the Jerusalem temple had a court of the Gentiles that measured some 35 acres, where non-Jews could come and pray to Yahweh. 35 acres is like about 1 or 2 football fields, if I'm not mistaken. Pada abad pertama, Bait Allah di Yerusalem memiliki pelataran bagi bangsa-bangsa lain. They call it the Court of Gentiles. Seluas sekitar 35 hektar. Tempat orang-orang non-Yahudi, orang-orang kafir dapat datang dan berdoa kepada Yahweh. However, the Gentiles were not welcome there. Namun pada kenyataannya, mereka tidak diterima di sana. When they came, the court was filled with merchants and money changers, leaving no room for them in the temple court. Ketika mereka datang, pelataran itu justru dipenuhi pedagang dan penukar uang, sehingga tidak ada ruang bagi mereka untuk berdoa. It was a way of rejecting the Gentiles. Hal ini menjadi bentuk penolakan terhadap bangsa-bangsa lain. The popular Jewish mindset hoped that the Messiah would cleanse the temple of all Gentiles. Pola pikir umum orang Yahudi pada saat itu bahkan berharap Mesias akan membersihkan bait Allah dari semua orang yang bukan Yahudi. This is contrary to God's plan from the very beginning, because God had promised that through Abraham, all nations would be blessed. Hal ini bertentangan dengan rencana Allah sejak semula, karena Allah telah berjanji bahwa melalui Abraham, semua bangsa akan diberkati. In Isaiah 56 verse 38, di Yesaya pasal 56 ayat 3 sampai 8 berkata demikian. I'm just gonna read it in English. You can follow along if you wanna turn your Bible to Indonesian Bible. Saudara bisa ikuti kalau kita baca bahasa Indonesia. Isaiah 56:3-8 says,
Let not the foreigner who has joined himself to the Lord say, the Lord will surely separate me from his people. And let not the eunuch say, behold, I am a dry tree. For thus says the Lord, to the eunuchs who keep my Sabbaths, who choose the things that please me, and hold fast my covenant, I will give in my house and within my walls a monument and a name, better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. And the foreigners, the Gentiles, who join themselves to the Lord, to minister to him, to love the name of the Lord, and to be his servants, everyone who keeps the Sabbath and does not profane it, and hold fast my covenant, these Gentiles, I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar. For my house shall be called a house of prayer for all peoples. The Lord God who gathers the outcasts of Israel declares, I will gather yet others to him, besides those already gathered. So it's very clear that it's always been God's plan, even in the Old Testament, for the Gentiles to worship together in the temple of the Lord. Sangat clear bahwa itu selalu rencana Tuhan bagi orang kafir untuk worship Tuhan bersama-sama di Bait Allah. It has always been God's desire for even the Gentiles to be counted among his people. Sejak semula hati Allah rindu agar bangsa-bangsa lain pun termasuk dalam umatnya. Our Lord cleansed the corruption of worship and he did it in a forceful manner. Tuhan kita membersihkan penyimpangan dalam ibadah dan ia melakukannya dengan tegas. If we want to see, we want to read Jesus being angry, we can look at this record. It's recorded in all the Gospels. Kalau kita mau lihat Tuhan Yesus marah, kita bisa baca cerita ini di semua Injil. The Jews were robbing the Gentiles of their space to pray in the temple. Orang Yahudi telah merampas tempat bangsa lain untuk berdoa di Bait Allah. Jesus used judgment language, calling the place a den of robbers. Tuhan Yesus memakai bahasa penghakiman dengan menyebut tempat itu sarang penyamun. When Jesus cleansed the temple, it was to welcome the Gentiles, the unclean, uncircumcised people. Ketika Yesus membersihkan Bait Allah, ia justru membuka jalan bagi bangsa-bangsa lain yang dianggap najis dan tidak bersunat untuk datang kepada Allah. Our Lord will never say no to anyone who wants to come to him. Tuhan kita tidak pernah bilang tidak bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Jesus says, I will not cast out those who come to him. Tuhan Yesus berkata dia tidak akan menolak orang yang datang kepadanya. Jesus had the authority to do all these things because he was greater than the temple itself. Tuhan Yesus punya hak untuk melakukan semua ini karena ia lebih besar dari Bait Allah itu sendiri. Everything in the temple, from ceremonial cleansing, sacrifices, even to the high priest, points to Jesus. Segala sesuatu di dalam Bait Allah, mulai dari penyucian, korban, hingga imam besar, semuanya menunjuk kepada Tuhan Yesus. Jesus was the unblemished, perfect Lamb of God who gave himself as the perfect offering for the forgiveness of sins. Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna dan tidak bercacat, yang menyerahkan dirinya sebagai korban yang sempurna untuk pengampunan dosa. Jesus is the high priest who does not sit in the temple, but at the right hand of the throne of the majesty in heaven. Yesus adalah imam besar yang agung
yang tidak duduk di bait Allah, melainkan di sebelah kanan takhta yang maha mulia di surga. The Jewish temple is now long gone. Bait Allah orang Yahudi kini sudah tidak ada. It was destroyed in 70 AD and hasn't been rebuilt since then. Bait itu sudah dihancurkan pada tahun 70 AD dan tidak pernah dibangun kembali sampai sekarang ini. The Jews are still looking to rebuild the temple. Orang Yahudi saat ini masih ingin membangun bait Allah itu. They're still waiting for the glory of God to return to the temple. Mereka masih menunggukan untuk kemuliaan Tuhan untuk balik ke bait Allah itu. They didn't know that the glory of God came to that temple 2,000 years ago. Mereka tidak tahu bahwa bait Allah itu, kemuliaan Allah itu kembali kepada bait Allah 2000 tahun yang lalu. Instead, they rejected the glory of God that came back to the temple 2,000 years ago. Melainkan mereka menolak kemuliaan Tuhan yang balik ke dalam bait Allah itu 2000 tahun yang lalu. Today, we don't come to the temple to meet God. Kita tidak lagi datang ke bait Allah untuk bertemu dengan Allah. If we have a temple in Jerusalem, I can assure you that most people will make the pilgrimage to go to Jerusalem, to go to the temple. Isn't it true? Ya, kalau kita masih ada bait Allah di Yerusalem saat ini, saya yakin banyak orang akan datang untuk ke Yerusalem untuk ke bait Allah itu. Ya. You know, people like to go to Israel to visit the Holy Land, which is good. Ya, banyak orang yang datang ingin ke Israel, visit the Holy Land. But I never wanna go to Israel. Saya gak pernah mau ke Israel. Ya. Not because I don't wanna see the historical side. Bukan saya gak mau lihat tempat history atau apa. Not that. Ya. Because I don't wanna make it into an idol. Saya gak mau jadikan tempat itu sebagai tempat idola, tempat berhala. Ya. We don't come to the temple to meet God today. Kita tidak datang ke bait Allah untuk bertemu dengan Allah. Instead, we come to Jesus to meet God. Sebaiknya kita datang kepada Yesus untuk bertemu dengan Allah. Just like the song, the very first song that we sang this morning, sama seperti lagu yang kita nyanyikan, lagu pertama yang kita nyanyikan pada hari ini. In Jesus dwells the fullness of God. Di dalam Tuhan Yesus, ya, terpenuhi seluruh, ya, the fullness of Allah, ya. So what is our attitude toward Jesus? Lalu bagaimana sikap kita terhadap Tuhan Yesus? What is our attitude toward our Creator, the giver of life, who came down from heaven, left His glory, suffered and died on the cross for the remission of sins? Bagaimana sikap kita terhadap pencipta kita, sang pemberi hidup yang turun dari sorga, meninggalkan kemuliaannya, menderita dan mati di kayu salib untuk pengampunan dosa. I was talking to my hair cutter the other day. Saya belum lama ini ngomong sama tukang cukur rambut. I had to get a haircut because I was coming here, my hair was so long. Ya, saya mesti potong rambut ini karena rambut saya terlalu panjang. And this wasn't the first conversation I had with her about Jesus. Ini bukan bukan konversasi yang pertama kali saya punya dengan dia mengenai Tuhan Yesus. For her, Jesus is like a genie. Bagi dia, Tuhan Yesus seperti genie. You know, genie kayak, like in Aladdin, you rub the genie, right? Make a wish. Genie seperti yang kayak di Aladdin. Ya.
And she says that God will heal, Jesus will heal, will give you whatever you want, just have faith. Ya, dia bilang Tuhan Yesus akan selalu menyembuhkan, memberikan apa yang kita mau, hanya ada iman. That was the reason to trust in Jesus. Dan itu adalah alasannya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jesus is not our genie. Tuhan Yesus bukanlah seorang genie. He is our Savior. Ya, dia adalah juru selamat kita. He is our God and our Lord. Ya, dia adalah Tuhan kita. Ya. Jesus had every right to be angry when he came to the temple and he saw what he saw. Tuhan Yesus berhak untuk marah ketika dia datang ke bait Allah dan dia melihat apa yang dia lihat. Ya. But what did he do about 5 days later? Dan apakah yang dia lakukan 5 hari sesudahnya? He died on the cross for those people. Dia mati untuk dosa-dosa orang itu. So what is our attitude toward him who loved us with an everlasting love? Bagaimanakah sikap kita terhadap dia yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal? Let us pray. Our Heavenly Father, Bapa kami yang di surga, forgive us when we come to you with irreverent hearts. Ampuni kami Tuhan kalau kami datang kepadamu dengan hati yang tidak hormat. Please forgive us when we come to worship you with unbelieving hearts. Tolong ampuni kami Tuhan kalau kami datang untuk menyembah-Mu dengan hati yang tidak percaya. Please help us to see your Son in all his glory. Tolong kami Tuhan untuk bisa melihat anak-Mu yang tunggal di dalam semua kemuliaan-Nya. In Jesus' name we pray. Amen. What a beautiful message. Very deep. Thank you. Yes, saya. Terima kasih Tuhan yang sudah mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus mengasihi Dia. Marilah kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Yesus Dia Harapanku sebagai tekad kita untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Let's sing this song. Jesus, You are my only hope. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Jiwa
di surga, tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Amin. Masih tetap berdiri. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia. Please remain standing as we read our statement of faith as summed up in the Apostolic Creed. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara parutan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Tuhan sudah memberkati kita. He has blessed us with so many things. Bukan hanya rezeki, tapi kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Silakan maju bagi mereka yang bertugas. Saya minta kesediaan Tante Poppy untuk berdoa terlebih dahulu. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Randy Monika. We are going to listen to an offering of praise by Ibu Randy Monika. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Bu Randy, pujian yang indah. Saya teringat akan saudara kita Anyau. Terus doakan supaya kiranya Tuhan memberikan mujizatnya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita semua bangkit berdiri. Pujian ini, oh betapa indahnya. Ada satu kata yang sangat menggugah hati saya ya. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan. Berkat-berkat itu sampai diperintahkan oleh Tuhan untuk tercurah bagi kita semua. Amin. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam sekali lagi. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari
saudara seiman, hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala malu, yang kejam undang jebaknya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi, oh betapa indahnya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa bersama dengan kita, may the unceasing love of God the Father be with us, dan biarlah kekuatan serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus selalu bersama dengan kita. And may the fellowship and the power of the Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Ibadah telah selesai, silakan duduk. Izinkan saya membacakan beberapa pengumuman. Bahasa Inggris ada di screen, the English version is on the screen. Yang pertama, pada hari Jumat kita bersama-sama akan beribadah Jumat Agung, tanggal 3 April jam 7 malam. Ya, kebaktian Jumat Agung, hari Jumat jam 7 malam, ada perjamuan kudus, marilah kita mempersiapkan hati kita. Dan drama Paskah, Jesus, a Friend of Sinners. Semua jemaat diundang untuk hadir dan boleh mengundang saudara-saudara, teman-teman untuk mengikuti ibadah Jumat Agung. Yang kedua, persekutuan rumah tangga akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 jam 11 pagi secara potluck di rumah keluarga Haryanto Sujono dan Elsa Suhendra. Di Walnut, alamat ada di bulletin. Yang ketiga, ada perayaan Paskah bersama dari BKS GICS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Indonesia di California Selatan, pada hari Sabtu, the following week ya, tanggal 11 April di di Diamond Bar, IBCC Walnut. Itu jam 4 sore ada basar dan kebaktian umum, kebaktian sekolah minggu atau anak dan youth dimulai jam 6:30 malam. Hari ini ada latihan paduan suara jam 2 siang di dalam sanctuary. Yang kelima, saya menyambut apakah ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Sebelah sini apakah ada yang baru pertama kali? Atau ada yang malu-malu untuk berdiri? Angkat tangan juga gak apa-apa. Ada? Gak ada. Yang sini ada? Gak ada ya? Oke. Selamat ulang tahun yang pertama Yosinta Gunawan Cheng. Ini papa mamanya ada? Enggak ada. Yang kedua, tepuk tangan dulu.
pastor kita yang terkasih, Bapak Paul Gunadi, tanggal 1 April. Yang ketiga Davino, tanggal 1 juga. Yang keempat Jeremiah, tanggal 2 April. Yang kelima Arvin Cahyadi, tanggal 2. Sarah Grossman, tanggal 2. Ibu Santa, tanggal 3. Pascal Indra Budi, tanggal 3. Bapak Fan, tanggal 3 juga. Wow, tanggal 3 lagi. Cecilia Budianto. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi atas persekutuan yang indah bersamamu pada hari ini dan bersama saudara-saudara sekalian di tempat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang sungguh indah. Terima kasih atas kesaksian pujian yang juga sudah kami dengarkan. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama menikmati hidangan di meja makan. Engkau berkati tangan-tangan yang melayani kami, yang mempersiapkan makanan bagi kami. Berkati percakapan kami, kiranya semuanya membangun satu sama lain dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.